Baik, di sini saya akan memaparkan bab 1 dan bab 2 dari penelitian kami mengenai analisis laporan keuangan PT Citra Tupindo Tpk. Memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi penelitian ini berfokus pada PT Citra Tupindo Tpk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan pipa untuk industri minyak dan gas, dan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selama periode 2023 sampai dengan 2025, ada beberapa perubahan yang cukup menarik di dalam laporan keuangannya, seperti peningkatan saldo kas, penurunan nilai persediaan, dan perubahan pada laba bersih perusahaan. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan besar. Sebenarnya kondisi keuangan PT Citra Tupindo Tpk ini sehat atau tidak ya? Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kami merumuskan 6 poin utama yang kami analisis. Yang pertama, seberapa lancar perusahaan ini dalam membayar hutang jangka pendeknya. Yang kedua, seberapa kuat kemampuan perusahaan menanggung utang jangka panjang. Yang ketiga, seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari operasionalnya. Yang keempat, seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Yang kelima, apakah kinerjanya membaik atau justru menurun dari tahun 2023 hingga 2025? Dan yang keenam, bagaimana posisi perusahaan ini kalau dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama? Untuk berikutnya, bab 2 yaitu kajian pustaka dan metode penelitian. Yang pertama ada kajian teori. Untuk menganalisis ini semua, kami menggunakan 4 jenis rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu untuk melihat apakah perusahaan punya cukup aset lancar untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua adalah rasio solvabilitas, yaitu untuk menilai seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas, untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan. Nah, hal ini dilihat dari net profit margin, return on asset, dan return on equity. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah rasio aktivitas, itu untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam memutar aset yang dimilikinya. Berikutnya ada metode penelitian. Dari sisi metode, penelitian ini menggunakan 3 pendekatan analisis. Yang pertama, analisis rasio keuangan, yaitu menghitung dan mengevaluasi keempat rasio tadi. Yang kedua, analisis tren, yaitu membandingkan data keuangan dari tahun 2023 hingga 2025 untuk melihat apakah kondisi perusahaan membaik, stagnan, atau justru menurun. Yang ketiga, analisis cross-section, yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata industri sejenis supaya kita bisa tahu apakah PT Citra Tupindo Tpk ini berada di atas, setara, atau di bawah standar industri. Data yang kami gunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan resmi dari PT Citra Tupindo Tpk periode tahun 2023 sampai dengan 2025 yang sudah melalui proses audit mencakup laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Jadi secara keseluruhan, bab 1 dan bab 2 ini menjadi fondasi dari penelitian kami yang menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan dan apa yang ingin dijawab serta bagaimana sih cara kami menjawabnya. Dan selanjutnya rekan saya akan memaparkan hasil analisis dari bab berikutnya. Terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada pembahasan. Untuk pembahasan itu ada analisis rasio, analisis tren, dan juga analisis perbandingan dari PT Citra Tupindo Tpk yang kita analisis laporan keuangannya. Untuk yang pertama itu ada analisis rasio likuiditas. Untuk analisis rasio likuiditas itu sendiri ada 2 jenis. Yang pertama ada current ratio. Untuk tahun 2023, 2024, dan 2025, likuiditas ini semakin membaik, yang artinya perusahaan ini mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian untuk
quick ratio pada tahun 2023, 2024, dan 2025, berarti kemampuan bayarnya itu tanpa persediaan itu meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua itu ada analisis rasio solvabilitas. Itu ada dua jenis juga. Yang pertama ada debt to asset ratio. Itu ketergantungan terhadap utangnya semakin kecil setiap tahunnya. Kemudian untuk debt to equity ratio, struktur modalnya semakin sehat. Dari rasio yang kita dapat bisa dinilai seperti itu. Kemudian yang ketiga ada analisis rasio profitabilitas. Itu ada 3 jenis. Yang pertama ada net profit margin. Dari 3 tahun tersebut itu sempat naik kemudian turun, yang menjelaskan bahwa efisiensi labanya itu tidak stabil. Kemudian yang jenis yang kedua ada return on asset, di mana efisiensi aset sempat naik kemudian turun pada 3 tahun tersebut. Kemudian yang terakhir jenis dari rasio profitabilitas itu ada return on equity. Dan dari tahun 2023, 2024, dan 2025 itu terdapat pengembalian ke pemilik yang naik kemudian turun. Oke, kita lanjut ke analisis rasio aktivitas. Di sini terdapat 2 jenis rasio, yaitu total asset turnover dan inventory turnover. Baik, dari perusahaan ini kita sudah menganalisis dari tahun 2023, 2024, dan 2025 untuk hasil yang kita peroleh dari analisis total asset turnover-nya itu membuktikan bahwa efektivitas penggunaan aset sempat mengalami penurunan, lalu kenaikan yang menunjukkan keberhasilan. Kemudian untuk inventory turnover-nya dari tahun 2023 hingga 2025, rasio inventory-nya itu sempat mengalami penurunan, lalu juga mengalami kenaikan secara signifikan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap analisis tren, di mana di sini saya melampirkan beberapa tren penting berdasarkan laporan keuangan di tahun 2023, 2024, dan 2025 yang komponennya yaitu ada beberapa seperti pendapatan, laba bersih, kas dan setara kas, persediaan, total liabilitas, dan arus kas operasi, yang dimana dari tahun ke tahunnya yaitu 2023, 2024, dan 2025 ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan, bahkan secara signifikan. Pada tren perusahaan di atas menunjukkan bahwa adanya perbaikan pada likuiditas, efisiensi operasional, dan arus kas operasinya. Perusahaan berhasil meningkatkan kas operasional secara signifikan dan menurunkan tingkat utang walaupun laba bersih mengalami penurunan. Penurunan persediaan juga menunjukkan pengelolaan inventory menjadi lebih efektif. Secara keseluruhan, perusahaan yang masih tergolong sehat dan stabil. Baik, kita lanjutkan ke analisis perbandingan. Di sini kita menyediakan ada tabel perbandingan PT Citra Tubindo selama 3 tahun. Seperti tadi, yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025. Di sini saya tunjukkan rasio yang kita gunakan, yaitu ada current ratio, DER, ROA, ROE, dan inventory turnover. Yang di sini kita analisis dari tahun 2023 hingga 2025. Dibandingkan dengan standar industrinya yang sudah kita paparkan, yaitu penilaian pada tahun 2023, 2024, dan 2025 juga mengalami banyak kenaikan dan penurunan. Ada yang dengan status baik, sehat, sangat baik, atau stabil gitu. Berdasarkan perbandingan yang kita analisis, standar industri PT Citra Tubindo Tbk masih berada di atas rata-rata industri. Perusahaan memiliki tingkat likuiditas dan solvabilitas yang sangat baik, serta efisien pengelolaan persediaan yang tinggi.
ROA dan ROE juga masih tergolong kuat dibandingkan dengan standar industri manufaktur walaupun profitabilitasnya mengalami penurunan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Citra Tumbito Tbk periode 2023 sampai 2025 menyimpulkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat dan menunjukkan kinerja yang sangat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang semakin meningkat, tingkat utang yang semakin rendah, serta efektivitas pengelolaan aset dan persediaan yang semakin baik. Meskipun laba bersih pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, perusahaan tetap mampu menghasilkan profitabilitas yang baik dan mempertahankan kinerja keuangannya. Hasil analisis tren menunjukkan adanya peningkatan pendapatan kas dan arus kas operasi yang mencerminkan perbaikan aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan perbandingan dengan standar industri PT Citra Tumbito, Tbk juga masih berada pada posisi yang baik dan kompetitif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang sangat positif serta mampu menjaga stabilitas dan keberlanjutan usahanya di masa yang akan mendatang.